Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kebijakan obat nasional. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 orang, yaitu yang pertama saya sendiri selaku moderator, Dedi Cahyono, dan teman saya Naselina, Kusnianti, Mutafika, Musfira, Herian, Ahmad Riyaldi, dan Yulfiani M. Ali. Untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Farmasi, dosen pengampu Ibu Nur Sapriani, SKM, MKes, Mars. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasan hari ini, yaitu mengenai kebijakan obat nasional. Dalam Kongres Nasional atau disingkat dengan Kongnas, dokumen resmi berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat beserta prioritas, strategi, dan peran berbagai pihak dalam menerapkan komponen pokok kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu untuk mencerminkan tujuan yang ditentukan oleh pemerintahan di bidang obat dan identifikasi terhadap strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya, kenapa perlu adanya Kongres? Dalam alasan medis, yang pertama itu 25-40% dari populasi dunia tidak memiliki akses ke obat-obatan. Mungkin di sini bisa jadi di negara tersebut masyarakatnya memilih obat-obat herbal atau takut akan efek dari obat-obatan tersebut. Yang kedua itu 50% dari obat-obatan dunia digunakan secara tidak tepat. Karena mungkin obat diberikan tidak sesuai dengan penyakit pasien itu sendiri. Dan yang kedua, alasan harga. Dalam rumah sakit perlu mempertimbangkan biaya yang yang kedua, alasan harga. Biaya obat mencapai 20-40% anggaran kesehatan, antibiotik, dan suntikan yang paling mahal. Mungkin rumah sakit perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan agar rumah sakit tidak rugi dan pasien tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk pergi berobat. Yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi tunggal tidak berubah perilaku jangka panjang. Di sini rumah sakit perlu memikirkan persediaan obat dan pelayanan yang baik di rumah sakit karena banyaknya persaingan rumah sakit lain. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya oleh Saudari Naselina. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Dedi Cahyono, yaitu many factor influence use of medicine, atau banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan obat-obatan. Yang pertama, ada information dari scientific information atau informasi ilmiah. Yang kedua, influence of drug industry atau pengaruh industri obat. Yang kedua, pengaruh dari pilihan treatment, yaitu intrinsic atau pengetahuan dasar. Yang pertama, prior knowledge atau pengetahuan yang sudah ada oleh pasien itu sendiri. Dan kedua, habits atau kebiasaan. Yang ketiga, ada faktor dari masyarakat atau sosial. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Yang kedua, faktor ekonomi dan hukum. Dan faktor ketiga, ada work group atau kelompok kerja. Di sini bisa dibilang teman kerja. Yang pertama ada authority dan supervision atau otoritas
dan pengawasan. Yang kedua ada relationship with peers atau hubungan dengan teman sebaya. Dan ada workplace. Faktornya ada workload dan staffing atau beban kerja dan kepegawaian. Yang kedua ada infrastruktur. Selanjutnya. Dan tujuan dari KONAS. Yang pertama, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. Jadi tujuan dari kebijakan obat nasional yaitu untuk mengatur ketersediaan dan pemerataan serta keterjangkauan obat-obat esensial di masyarakat. Yang kedua ada keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang beredar serta masyarakat terlindungi dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat. Jadi, tujuan dari kebijakan obat nasional yaitu mengatur keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang akan diedarkan kepada masyarakat agar masyarakat terlindungi dari salah penggunaan atau penyalahgunaan obat-obatan. Dan yang ketiga, penggunaan obat yang rasional. Di sini kebijakan obat nasional yaitu mengatur agar masyarakat atau tenaga kesehatan menggunakan obat secara rasional. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada pemateri selanjutnya yaitu Saudari Mutawafika. Saudari Rusmianti. Kepada Saudari Rusmianti dipersilakan. Terima kasih kepada Naselina. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Strategi kebijakan yang dikembangkan. Strategi untuk tujuan 1. Yang pertama, sistem pembiayaan berkelanjutan baik untuk sektor swasta maupun sektor publik. Di situ mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijabarkan dalam berbagai bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat JPKM. Nomor 2, rasionalisasi harga. 3, rasionalisasi pemanfaatan obat generik. Yang keempat, implementasi DEON. Yang kelima, pengadaan jumlah besar. Strategi untuk tujuan 2. Yang pertama, penilaian khasiat, keamanan, dan mutu melalui pendaftaran. Yang kedua, penegakan hukum untuk memberikan aspek jera. Yang ketiga, menyempurnakan standar sarana produksi, distribusi, dan pelayanan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat maksudnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya sehingga terhindar dari penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan strategi kebijakan yang dikembangkan. Strategi untuk tujuan 3, yang pertama implementasi DEON. Yang kedua, analisis farmaekonomi, maksudnya di unit pelayanan kesehatan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pharmaceutical care. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Mutawafika. Kepada Mutawafika dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rusmianti. Pokok-pokok kebijakan ada 9 poin, yaitu pembiayaan obat. Sasarannya, masyarakat, terutama yang tidak mampu, dapat memperoleh obat esensial yang diperlukan setiap saat diperlukan. Yang kedua, ketersediaan obat. Sasarannya yaitu obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, keterjangkauan. Sasarannya yaitu harga obat, terutama obat esensial generik, terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, seleksi obat esensial. Sasarannya yaitu diterimanya secara luas daftar obat esensial nasional atau DEON. Yang kelima, penggunaan obat yang rasional. Sasarannya yaitu penggunaan obat dalam jenis bentuk sediaan,
dosis dan jumlah yang tepat, dan disertai informasi yang lengkap, benar dan tidak. Yang keenam, regulasi obat. Sasarannya yaitu yang pertama, obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua, masyarakat terhindar dari penggunaan obat yang salah dan menyalahgunakan obat. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan obat harus memenuhi persyaratan kompetensi. Dan yang ketujuh, penelitian dan pengembangan. Sasarannya yaitu peningkatan penelitian di bidang obat untuk menunjang penerapan KONAS. Yang kedelapan, pengembangan sumber daya manusia. Sasarannya yaitu tersedianya SDM yang menunjang pencapaian sasaran KONAS. Yang kesembilan, penentuan dan evaluasi. Sasarannya yaitu menunjang penerapan KONAS sebaik-baiknya melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi performa serta dampak kebijakan guna mengetahui hambatan dan penerapan strategis yang efektif. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Musfira. Kepada Saudari Musfira dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Mutawafika. Komponen harga obat. Yang pertama yaitu harga produksi, yang kedua distributor, yang ketiga pengecer, yang keempat pajak atau impor dan PPN, yang kelima biaya distributor dapat meningkatkan harga hingga 50%. Yang keenam yaitu bahan baku 30%. Next. WHO upaya menjamin terjangkaunya harga obat. Yang pertama yaitu kompetensi harga, terutama obat generik. Yang kedua, pembelian secara bulk. Yang ketiga yaitu kebijakan obat generik. Yang keempat, harga equitable untuk negara berkembang. Yang kelima, pengurangan pajak dan biaya masuk untuk bahan obat generik dan esensial. Yang keenam yaitu jaminan mutu produksi obat lokal. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Heria. Kepada Heria dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mira, yaitu pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk merasionalkan harga obat di Indonesia. Yang kedua, meninjau kembali sistem perpajakan obat. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dalam produksi obat. Dan yang keempat, pengobatan rasional dan menjamin harga murah. Terima kasih. Baiklah, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami dari kelompok 2. Saya tutup. Sampai di sini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.